pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk bertemu kembali di MPLS hari kedua. MPLS seperti di backgroundnya Mem Nisa itu masa pengenalan lingkungan sekolah, ya. Jadi kalian masih dikenalkan lingkungan sekolah atau hal-hal yang berhubungan dengan sekolah di SMPN Negeri 2 Jitis. Alhamdulillah, semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya, dan hari ini lancar ya MPLS-nya. Anak-anak sekalian yang berbahagia, yang terus bersemangat untuk mengikuti acara hari ini atau agenda MPLS hari ini, insya Allah seperti yang tadi saya informasikan bahwa hari ini ada 3 sesi yang akan kalian ikuti untuk di hari kedua ini. Seperti kemarin, rule of the game atau rule of the MLS today, silahkan mute kameranya, di mute mikrofonnya, open your camera, ya. Ya, ada yang ini ya, apa namanya? Saya hopefully that you mute your microphone, please. Ya, silakan mikrofonnya di mute ya. Masih ada suara yang apa namanya? Sebentar, saya mute all ya. Oke, sudah tenang kembali. Jadi di mute kamera, di mute mikrofonnya, kameranya silakan di open. Kalau misalnya ada gangguan jaringan, nanti kameranya boleh di off kan dulu karena memang kadang kamera membuat jaringan tidak lancar. Silakan dicatat apa yang perlu. Yang kedua, silakan dicatat apa yang perlu kalian catat. Barangkali pengen sekali tahu atau pengen sekali mengingat-ingat gitu ya, oh ternyata ekstrakurikuler di SMP 2 Jitis itu ini seperti itu ya. Itu dalam keadaan kondisi normal ya. Kalau masih pandemi seperti ini, hampir kemarin tidak ada apa namanya ekstrakurikuler yang sudah atau sedang dilakukan di semester kemarin ya. Pernah di semester awal itu pernah pramuka saja gitu ya. Jadi saya izinkan saya share screen dulu ya nak. Oke, sudah terlihat ya. Oke, ekstrakurikuler. Jadi ekstrakurikuler, kalau kalian pernah di SD, mungkin ada ekstrakurikuler gitu ya. Cuman biasanya variasinya tidak terlalu banyak seperti di SMP gitu ya. Di SMP kita ada beberapa jenis ekstrakurikuler. Sebelum kita tahu beberapa jenis ekstrakurikulernya di SMP Negeri 2 Jitis apa saja, yuk kita ketahui dulu apa sih sebenarnya ekstrakurikuler itu ya. Jadi bisa dibaca di sini kegiatan pengembangan karakter. Jadi di sini pengembangan kegiatan karakter di luar kegiatan belajar mengajar, biasanya ya anak-anak yang ingin meluaskan potensinya, bakatnya, minatnya, kemandirian, kepribadian, kerjasama, teamwork gitu ya. Mereka biasanya mengikuti kegiatan ekstra di luar kegiatan intrakurikuler atau kegiatan kokurikuler ya. Jadi tentu saja kegiatan-kegiatan ekstra ini tidak dilakukan sendiri. Ada pengawasan dari satuan pendidikan, ada pembinanya, anak-anak. Jadi di SMP kita tidak hanya guru yang menjadi pembina di ekstrakurikuler gitu ya, ada juga kita kerjasama dengan pembina yang dari luar guru gitu ya, dari luar SMP 2 Jitis. Apa saja? Banyak ya.
Yang pertama ekstra wajib. Nah, ekstra wajib kita adalah pramuka. Jadi pramuka ini kegiatan ekstrakurikuler yang wajib diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Tidak boleh tidak, gitu ya. Artinya apa? Ini bukan pilihan. Setiap anak yang bersekolah di SMP, tidak hanya di SMP 2 Jetis, di SMP negeri yang lain wajib mengikuti kegiatan ini, ya. Kenapa? Ya, kegiatan ini mempunyai apa namanya tujuan yang sangat mulia gitu ya. Salah satunya adalah untuk menekankan disiplin, kemandirian, gitu ya, teamwork, bela bangsa dan sebagainya. Banyak sekali ya kebermanfaatannya di sini. Kalau dulu pas waktu belum pandemi ya anak-anak ya, kegiatan kemah itu bisa dilakukan beberapa kali gitu ya. Tapi kalau yang umum, yang khusus kelas 7 biasanya dulu ada perjusa ya, perkemahan Jumat Sabtu atau nek zaman Imam Nisa itu namanya persami ya, karena waktu itu 5 hari sekolah jadi Jumat sama Sabtu. Minggunya bisa istirahat. Jadi seperti itu. Ya, ini yang ada di foto ini adalah deretan kakak-kakak yang ikut mendampingi para pembina. Jadi mereka juga ikut melatih gitu ya, karena membinanya cuman dua gitu ya, yang inti adalah Kak Gito sama Kak Adi ya. Kalau yang lainnya ini mendampingi, ini kakak-kakak kelas senior ini ya. Jadi seperti itu. Biasanya kalau lomba ekstra pramuka, sekolah kita sering sekali mendapatkan juara. 1 ataupun 2, baik tingkat kecamatan. Kalau tingkat kabupaten juga sering. Ya, kalau kabupaten sering, apalagi yang kecamatan. Kecamatan biasanya selalu juara ya. Lombanya apa saja? Macam-macam, termasuk tali temali, baris berbaris, macam-macam, mendirikan tenda dan sebagainya ya. Jadi anak-anak kenapa pembinanya cukup banyak pendampingnya, karena memang ekstra ini sangat menarik sekali. Jadi bukan kemah doang gitu ya, bukan itu gitu ya, tapi diajari kemandirian ya, diajari bagaimana caranya disiplin, baris berbaris dan sebagainya. Berikutnya adalah ekstrakurikuler pilihan. Kalau tadi wajib, artinya wajib berarti setiap siswa wajib gitu ya. Kalau ini setiap siswa boleh memilih ya. Yang kedua ini adalah ekstra seni tari. Ya, kalau di ekstra pilihan berarti ini nomor 1 adalah kegiatan ekstrakurikuler yang dapat dikembangkan dan diselenggarakan oleh satuan pendidikan dan dapat diikuti oleh peserta didik sesuai bakat dan minat. Kalau punya bakat di tari, silahkan ikut gitu ya. Punya bakat, kemudian punya minat, wah ini klop sekali gitu ya. Punya minat, tapi nggak punya bakat, boleh gitu ya, nanti akan dilatih oleh pelatihnya. Pelatihnya guru kita sendiri, Budiah Lestariani ya, guru SBK. Ya, jadi punya minat saja nggak punya bakat, boleh ikut gitu ya, nanti akan jadi luwes ya. Ini kakak-kakak yang ada di foto ini barusan ini di tag ya, tag videonya, tag fotonya baru seminggu yang lalu. Ini untuk perlombaan. Biasanya kalau lomba dulu sebelum pandemi mereka lombanya offline ya di dinas pendidikan. Kalau sekarang ini di sekolah kita gitu ya dibuatkan panggung yang sederhana gitu ya, nggak terlalu apa namanya yang makan banyak biaya. Mereka di take video jadi kirimnya online ya. Sebelum ini ya apa namanya sebelum mbak-mbak ini juga ada sendirian ya. Dulu di SMA di dinas juga gitu ya. Juara alhamdulillah juara 1 sendirian malahan ya. Kakak kelas 9 yang kemarin dan sekarang beliaunya sudah SMA. Juara 1. Mbak Erni namanya. Kalau juara 1 itu apa sih mem enaknya gitu ya? Juara 1 artinya mereka sudah punya ibaratnya itu apa ya, jalur gitu ya yang mungkin tidak banyak dimiliki oleh orang lain, yaitu jalur prestasi
ya. Kalau juara 1 ingin sekolah di sekolah favorit atau sekolah yang disukai, ya, negeri yang baik, maka lebih mudah daripada mungkin yang belum punya sertifikat itu, ya. Begitu untuk tari, Mem, yang cowok nih tanya, mungkin Fabio mau tanya, Mem ada yang cowok tak Mem, dia. Kebetulan ya, selama ini belum ada yang cowok ya. Kalau misalnya mau ikut boleh yang cowok, boleh ya. Budia itu bisa ngajari juga untuk yang cowok gitu ya. Cowok cewek bisa. Kalau cowok kan seperti tari remo itu ya. Tapi sayangnya mungkin malu-malu nih yang cowok jadi nggak ada yang daftar ya. Kebanyakan selama ini cewek dan ini termasuk ekstra favorit ya, termasuk ekstra favorit yang artinya apa? Banyak diminati oleh siswa. Jadi saking banyaknya, Budia waktu belum musim pandemi itu membuka 2 kelas ya, artinya 2 hari beliau mengajar ekstra itu. Kalau misalnya waktu itu gak 2 hari ya berarti 2 kali ya. Kelas 7 sendiri, kelas 8 sendiri. Ekstra ini anak-anak biasanya diikuti di kelas 7 dan kelas 8. Kelas 9 sudah tidak ada ekstra. Ya. Jadi kelas 9 karena sudah fokus untuk mereka menyiapkan ujian, banyak ujian gitu ya karena mau naik SMA gitu ya. Jadi mereka banyak menyiapkan untuk ujian ya. Jadi wajibnya di kelas 7 dan kelas 8. Oke, next. Nah, ada ekstra bola voli, juga ada ekstra PMR ya. Kalau saya sebutkan ekstra favorit kedua yang sering juara juga itu adalah ekstra PMR. Peminatnya sangat banyak juga. Jadi lomba-lomba itu biasa mereka juga sering menyabet piala gitu ya. Jadi PMR ini adalah menurut saya ekstra yang sangat mulia gitu ya. Mereka diajari tentang bagaimana pertolongan pertama gitu ya pada teman-teman minimal saat upacara bendera. Ini banyak sekali terbantu dengan anak-anak PMR. Mereka siap siaga gitu ya untuk membantu anak-anak teman-teman mereka gitu ya yang upacara mungkin gak kuat, bahkan pingsan gitu ya. Mereka terlatih untuk menyelamatkan gitu ya. Jadi terlatih untuk atau siaga untuk menolong ya anak-anak yang mungkin kecapean, kelelahan, bahkan pingsan ya, yang dibawa ke UKS ya. Ini seragamnya ya. Jadi kalau acara pramuka di belakang itu background-nya itu anak-anak yang ikut persami itu ya. Itu selalu ada anak PMR yang hadir. Jadi anak PMR itu meskipun acaranya pramuka, mereka juga hadir sebagai brigade penolongnya ya. Seperti itu. Jadi di sekolah kita juga sering mengikuti acara atau lomba dan sering juga juara ya untuk yang PMR ini ya. Termasuk banyak bahkan sampai 60-an siswa yang memilih ikut di PMR. Yang berikutnya saya geser ke nomor 2 ya, bola voli. Bola voli ini juga termasuk ekstra favorit. Kenapa? Ekstra favorit itu dilihat dari jumlah peminatnya, anak-anak. Peminatnya juga cukup banyak, gitu ya. Meskipun bola voli ini belum pernah ada lombanya, gitu ya. Lomba yang ada di sini biasanya lomba antar kelas ketika di lapangan saja, gitu ya. Jadi kita memang merindukan saat-saat tidak pandemi anak-anak ya. Kalau ada tidak pandemi itu biasanya ada kelas meeting. Kelas meeting itu lomba-lomba ketika menunggu rapotan. Jadi setelah anak-anak ujian, ulangan, semesteran, mereka biasanya dijadwal oleh OSIS untuk mengikuti lomba namanya di kelas meeting. Masya Allah ya, macam-macam. Ada lomba makan kerupuk, lomba balap karung, lomba bola voli, lomba tarik tambang, lomba balon gitu ya, balon yang dikempit itu, ada lomba kelereng.
seru sekali gitu ya. Anak-anak sangat merindukan ini. Kami pun Bapak Ibu guru juga kalau sudah selesai habis sibuk mengerjakan rapot itu ikut melihat anak-anak ini menyemangati, apalagi para Bapak Ibu wali kelas gitu ya, menyemangati kelas-kelasnya ya. Seru sekali gitu ya, dan makanya semoga pandemi ini segera berakhir dan bisa mengadakan lagi kelas meeting ya. Berikutnya adalah, nah siapa nih yang suka karate ya? Jadi jangan salah, di SMP kita tercinta ini juga ada banyak pendekar ya. Dan kemarin itu juga ada lomba baru saja gitu ya, mungkin semingguan yang lalu, meskipun kondisi pandemi, alhamdulillah bisa mengirimkan beberapa anak-anak yang mereka punya minat, bakat, dan memang sudah terlatih di karate. Alhamdulillah, kalau tidak salah kemarin itu juara 2 dan 3, jadi ada 2 siswa, ada 3 siswa, dua siswa yang dikirim, satunya juara 2, satunya juara 3. Kalau tidak salah, kelas 7F sama 7B. Berarti sekarang kelas 8F sama 8B. Namanya Mas Radin sama Mas Arga. Ya. Jadi kondisi pandemi tidak menutup kemungkinan, tidak menutup mereka untuk menjadi juara. Gitu ya. Jadi yang suka karate, nanti semoga itu tadi pandeminya segera berakhir, kalian bisa gabung ya di karate. Ada perempuannya, ada tuh barisan belakang ada, tapi memang biasanya banyak cowoknya gitu ya, tapi ada perempuannya ya. Kemudian yang berikutnya adalah pencak silat. Pencak silat pun ini juga tidak tidak menutup kemungkinan yang ikut adalah cowok dan cewek juga, itu ya, ada putra dan putrinya. Jadi kalau karate ini di SMP kita sama pencak silat, pembinanya dari luar, sama dengan tadi PMR ya, pembinanya dari luar ya, kalau nggak salah namanya Kak Bambang ya. Kalau yang karate sama pencak silat ini memang bisa agak lupa ya namanya siapa beliau, tapi mereka adalah pelatih yang memang sangat terlatih sekali, karena oleh karena itu bisa melatih anak-anak kalian gitu ya, kakak-kakak kalian, dan mereka bisa jadi juara gitu ya. Ini kalau nggak salah pencak silatnya ini tapak suci ya, jadi tapak suci seragamnya berbeda ya, yang satunya putih, yang satunya merah. Seperti itu. Yang mau milih karate, silahkan. Yang mau milih pencak silat, silahkan. Tapi sementara karena kondisi masih seperti ini, belum bisa gitu ya. Tapi paling tidak kamu ancang-ancang, kalau nanti kondisi pandemi berakhir, aku mau dong ikut yang ini. Ya kita selalu berdoa, masih ada harapan dan terus berharap gitu ya. Semoga pandeminya berakhir dan kita bisa ikut. Next. Nah, ada juga yang ekstrakurikuler yang berlatar belakang agama gitu ya, yaitu BTQ, baca tulis Quran ya. Jadi baca tulis Al-Quran ini di bawah guru agama. Jadi yang mendampingi guru agama. Dulu karena guru agama hanya 2, terus siswanya banyak, dulu Memnisa juga ikut membantu Bapak Ibu guru agama gitu ya. Kenapa? Ya, sayang memang kalau misalnya ya ini kan kalau diharapkan kelas sudah usia SMP itu kalian kan sudah bisa lancar membaca Al-Qur'an ya. Harapannya kalian mungkin sudah belajar di TPA ya, Taman Pendidikan Al-Qur'an, atau namanya TPQ, Taman Pendidikan Quran gitu ya. Di rumahnya masing-masing, mungkin di sekitar rumahnya, di masjid rumahnya gitu ya. Harapannya sudah SD itu sudah lancar, SMP juga sudah tinggal melanjutkan saja. Namun ternyata sebagian dari anak-anak itu masih belum lancar gitu ya. Jadi ini ada 2 hal mereka yang ikut ini, untuk melancarkan bacaan Qur'annya, dan yang lancar boleh setoran
hafalan gitu ya. Anak-anak nanti kalau kalian pernah dengar, barangkali sudah pernah dengar di SD gitu ya, ada namanya gerakan menghafal juz amma. Jadi gerakan menghafal juz amma di sekolah kita itu dilaksanakan setiap hari Jumat dan Sabtu. Jumat dan Sabtu sebelum pembelajaran, anak-anak biasanya kegiatannya adalah menghafal juz amma. Kemudian kalau sudah hafal boleh melaporkan VC ke guru agama. Nah, kalau nanti sudah hafal akan didaftarkan ke Dinas Pendidikan untuk mendapatkan sertifikat. Juz 30 kan nanti di screening ya di Dinas Pendidikan, dan sertifikat itu informasinya yang Memnisa sudah dapat dari pengawas juga bisa dipakai untuk mendaftar SMA yang diinginkan. Yang tadi jalur prestasi tidak punya, bisa dari jalur ini gitu ya. Bukankah anak-anak mungkin pernah dengar gitu ya, kakak-kakak kalian yang di SMA, mereka pun yang masuk perguruan tinggi itu juga selain jalur ujian, jalur nilai SMA, juga ada jalur hafalan Quran gitu ya. Mereka yang hafal 30 juz itu juga bisa mendaftar di universitas negeri yang mereka mengadakan jalur itu ya. Kalau misalnya anak-anak pernah dengar kampus gitu ya, kampus apa yang mengadakan jalur itu? Ada kampus Brawijaya, kampus UM gitu ya, kemudian Negeri Solo gitu ya, UNS, dan banyak lagi yang lainnya ya. Jadi jangan berkecil hati kalau nggak punya jalur prestasi atau nilai, bisa juga pakai jalur ini. Yang berikutnya adalah band. Nah, nih nggak hanya cowok nih yang suka, ternyata ceweknya juga suka ya. Cewek biasanya nyanyi paling nggak juga itu di belakang ada fotonya Mbak yang bisa pegang apa itu ya, gitar apa bass itu ya. Jadi ini termasuk favorit juga gitu ya. Karena favoritnya akhirnya kalau ngeband pun bergantian ya. Kalau tadi BTQ ini guru agama yang mendampingi, yang band ini adalah suaminya ibu guru di sini ya, suaminya Bu Diana, namanya Pak Billy. Mungkin ada yang gurunya, guru SD di Parengan sana. Ya, Pak Billy ini yang mengajar band ya. Pak Billy ini bisa hampir semua musik gitu tuh, Pak Billy itu yang baju kaos merah itu ya. Kayaknya hampir semua alat musik bisa semua, bahkan menyanyi, termasuk yang menyanyi kemarin ada lomba ya, lomba FSL 2N itu juga Pak Billy. Pak Billy yang mengajari nyanyi juga ya. Jadi lombanya juga virtual, rekaman di studio, kemudian dikirimkan ke panitia. Biasanya kalau dulu harinya hari Jumat ya, atau Sabtu ya. Karena kalau peminatnya banyak biasanya 2 hari ya. Pembinanya ke sekolah pun 2 hari. Ini ketujuh ya, Masya Allah. Ada 7 kan? Berikutnya apa nih? Fungsi kurikuler. Yang lainnya ada nggak, Mem, selain ini? Yang minat itu selain ini sebenarnya banyak anak-anak. Tapi sekolah biasanya membuka ekstrakurikuler itu kalau 1 peminatnya banyak, 2 ada pembinanya, gitu ya. Jadi anak-anak yang laki-laki tuh banyak yang minat futsal, ya. Tapi kita nggak punya lapangan di sekolahan, ya. Dulu adanya sepak bola. Sepak bola dulu banyak juga peminatnya, gitu ya. Tapi ketika bola voli dibuka, itu banyak yang mengikuti bola voli. Yang lainnya lagi, apalagi Mem, gitu ya. Mem Nisa waktu itu sebenarnya mengajukan English Club, gitu ya. Ternyata peminatnya sedikit ya. English Club gak apa-apa, Mem Nisa mau mendampingi, gitu ya. Kita talking in English lah, gitu ya. Berarti belajar bahasa Inggris di luar pelajaran atau di luar kokurikuler atau intrakurikuler. Tapi ternyata itu tadi peminatnya sedikit, gitu ya.
akhirnya sama Bapak Kepala Sekolah, ya sudah nanti menunggu peminatnya banyak barangkali tahun depan ya, seperti itu. Jadi apalagi yang lainnya banyak, ada lagi jurnalistik ya, karena kita punya majalah di sekolahan, majalahnya namanya Matrik gitu ya, menghasilkan tulisan-tulisan, dan itu rata-rata yang nulis, yang jadi reporter dan sebagainya itu adalah anak-anak sendiri. Yang menarik sekali, tapi akhirnya tidak ditulis di sini karena lambat laun peminatnya sedikit gitu ya. Cuman berapa, nggak sampai 10. Akhirnya anak-anak yang ikut jurnalistik itu pun akhirnya ke apa namanya, ke ekstra yang lain. Yang lainnya lagi ada nggak? Memang ada, yaitu karya tulis ilmiah, ya, KIR untuk remaja, karya tulis ilmiah remaja. Yang membina dulu adalah guru IPA ya, Bu Nini. Kalau yang jurnalistik dulu Memisa sempat mendampingi pembina utama, yaitu guru bahasa Indonesia gitu ya. Itu luar biasa. KIR itu dulu pernah juga mengikuti lomba-lomba gitu ya. Tapi sekali lagi peminatnya tambah lebih sedikit lagi ini gitu ya. Kalau bahasa Inggris tadi yang Memisa mau usulkan tadi cukup lumayan sih, 10. Kemudian PMR juga kemarin itu juga 10 sampai 15 anak. Yang KIR ini hanya 5 kalau tidak salah. Akhirnya sama sekolah ya, karena peminatnya sedikit, maka ditunggu nanti peminatnya ada lagi. Terus yang lainnya lagi apa ya? Seingat Memisa itu ya, karena kalau misalnya nggak ingat itu berarti karena memang dibukanya cuma cukup sebentar gitu ya, atau mungkin sudah lama gitu ya, karena itu tadi melihat pembina juga peminatnya. Yang berikutnya adalah fungsi ekstrakurikuler. Jadi untuk pengembangan bakat dan minat kalian. Jadi kita tidak melulu hanya belajar saja gitu ya, belajar di dalam kelas. Itu secara klasikal atau secara akademikal gitu ya. Kita juga butuh untuk mengembangkan bakat dan minat kita, karena kita kan punya kecerdasan di luar kecerdasan kognitif gitu ya. Nah, di luar kecerdasan kita mikir soal gitu ya. Itu ada kecerdasan-kecerdasan yang lain yang perlu kita kembangkan. Kita punya bakat dan minat yang perlu kita latih gitu ya. Jadi ini sebagai wahana gitu ya, untuk kalian semakin terlatih di bakat kalian, terlatih untuk apa namanya, silatnya, kemudian atau karatenya, terlatih untuk narinya gitu ya, semakin terlatih untuk nyanyinya, dia semakin bagus ngajinya, hafalannya semakin bagus dan sebagainya. Seperti itu tujuannya, fungsinya. Yang kedua adalah fungsinya adalah sebagai wahana apa itu? Untuk kita punya intrapersonal gitu ya. Sosial kita itu biar bagus ya. Ada banyak penelitian anak-anak itu yang pintar secara akademik tapi tidak pintar secara sosial. Artinya apa? Dia sukanya mungkin disebut kutu buku gitu ya, baca terus buku terus gitu ya, akademik terus yang dipikir, tapi dia tidak bisa berkomunikasi dengan baik ya, sosialnya tidak terlalu baik ya, kerjasamanya dengan teman-temannya tidak terlalu baik, itu pun juga tidak disukai sama banyak teman gitu ya, sehingga dia nggak punya teman ya, di apa-apa istirahat misalnya baca buku. Saya sih termasuk senang lihat anak itu, tapi sesekali juga harus sosialisasi gitu ya dengan teman-teman yang lain ya, agar punya teman ya, karena kalau misalnya di kehidupan yang sesungguhnya nanti anak-anak kalau sudah lulus sekolah gitu ya, kita kan berjumpa dengan banyak karakter macam manusia gitu ya. Kalau tidak siap cuma pintar secara akademik saja tapi tidak pintar secara sosial, itu akan gagap. Ketemu orang seperti ini malah akhirnya murung, galau, baper gitu ya. Ketemu orang model seperti ini ngambek gitu ya, menutup diri, introvert seperti itu. Kalau kita sudah terlatih sejak kecil, terlatih untuk bersosialisasi dengan macam-macam orang, karena macam orang-orang yang kita temui, siswa-siswa atau teman-teman yang kita temui itu kan berbagai macam ragam latar belakang gitu ya, otomatis
mereka punya karakter yang bermacam-macam. Nah, kalau kita bersosialisasi sudah terlatih dengan model macam-macam model anak yang punya latar belakang yang berbeda, maka kita pun juga akan terlatih insya Allah di kehidupan yang sesungguhnya. Ya. Yang berikutnya adalah selain untuk bersosial tadi yaitu rekreatif, ya untuk senang-senang juga gitu ya, refreshing gitu ya katanya anak-anak. Loh, saya itu melihat anak-anak itu ya, saya ceritain. Kakak-kakak kelas kalian itu, bahkan yang rumahnya jauh ya, atau mungkin di rumahnya dekat pun, mereka itu kalau setelah pelajaran yang mungkin menurut saya dengan jumlah pelajaran yang 3 atau 4 macam pelajaran di satu hari, tugas yang cukup banyak, itu kadang-kadang mereka tidak merasa bahwasanya oh waktunya sudahlah setelah pelajaran segitu banyak aku tak istirahat. Ada juga yang sebagian dari kakak-kakak kelas kalian itu malah rehatnya, rekreatifnya atau rekreasinya itu ya ekstrakurikuler ini. Karena suasananya gembira, suasananya senang, malah diduga, habis ini aku ekstra. Bahkan mereka tidak pulang bawa baju ganti, bawa bekal gitu ya. Habis pelajaran ganti baju di sekolahan ya, kemudian makan siang di sekolahan, langsung deh ikut ekstra. Padahal ekstranya kadang kalau pulangnya sekolah misalnya jam 2, ekstranya 3:30, masih 1,5 jam gitu ya. Itu mereka mau nungguin daripada pulang. Tak tanyain kenapa nak kok nggak pulang dulu. Mem daripada pulang-pulang nanti berangkat lagi. Nah di sini bisa nunggu-nunggu sambil ngerjakan tugas-tugas yang ada tadi gitu ya, yang dikasih tadi, kemudian sambil nunggu-nunggu bisa ngobrol-ngobrol sama teman-teman. Pulang pun juga kadang nggak ada ayah ibu, ayah ibu kerja dan sebagainya. Seperti itu. Nah, jadi ekstrakurikulernya itu atau ekstra yang dipilihnya itu sangat dirindukan sama mereka. Yang berikutnya adalah persiapan karir. Nah, ini pun juga bisa jadi wahana memfasilitasi kalian untuk mengembangkan karir kalian ya. Itu tadi ada bekal sosialisasi di situ, ada bekal kalian terlatih dengan berbagai macam orang gitu ya dan sebagainya. Terus ini ya, kalau kondisi nanti sudah normal gitu ya, maka wajib mengikut ini, yang wajib adalah pramuka dan silakan boleh memilih ya. Jadi selama pandemi ini maka ekstra yang dilakukan secara daring ya. Jadi pramuka daring dengan memasuki di Google Classroom. Insya Allah itu yang Memisa bisa sampaikan untuk ekstrakurikulernya. Karena kalian habis ini juga harus memasuki kelas ya berikutnya jam 8 ya. Sekarang Memisa mau coba nanya deh, kalau seandainya nanti pandemi sudah berakhir, Mas Hizkia pengen ekstra apa Mas? Dari yang Memisa sampaikan tadi. Mungkin ikut yang voli. Wah, sip ya, voli. Oke, good job. Thank you Mas. Kalau Mbak Jihan Izzah, pengen ikut yang mana Mbak? Kalau nanti pandemi sudah berakhir, saya nggak tanya ekstra pramuka ya, pramuka sudah wajib soalnya ya, yang pilihan. Pengen ikut yang mana Mbak Jihan? Boleh dibuka dulu mikrofonnya? Yang BTG. Oh, yang BTG. Oke, good job. Thank you. Kalau Mas dulu, Mas Rafli, pengen apa Mas Rafli? Ya. Mas Rafli pengen pilih apa nak? Apa Mas Rafli? PMR Bu. Apa? PMR. Oh, PMR. Oke. Boleh loh ya, milih lebih dari satu ekstra pilihan itu ya. Biasanya 2 maksimal. Jadi di rapot kita itu cuman ada 3 kolom ya, berarti diisi 1 wajib, 2-nya adalah ekstra pilihan ya. Ada nggak sih Mem yang milih 3? Wow, ada nah, tapi yang dimasukkan sama Bapak Ibu Guru karena kolom yang tersedia itu hanya 3 saja, jadi masukkan 1 ekstra wajibnya.
2 ekstra pilihan. Itu ya, boleh. Next, Mem Nisa mau tanya Mbak Fiona. Mbak Fiona, seandainya pandemi sudah berakhir, Mbak Fiona pengen ekstra apa, nak? Bola voli. Bola voli saja. Nggak ada yang nari ya ini ya. Oke, thank you Mbak Alveira. Apa Mbak Alveira? Ya, Bu. Ya, Mau pengen ikut kelasnya bahasa Inggris. kelasnya bahasa Inggris. English Club. Iya. Wah, semoga ya. Nanti peminatnya banyak, maka akan diizinkan ya. Thank you. Mbak Sabria Novelita. Buka dong Mbak. Kamera dan mic-nya. Ya Mbak. Mbak Sabira. Kalau pandemi sudah berakhir, pengen apa nak? Ekstranya. Apa Duk? PTQ. PTQ. Oke. Oke, nanti kita lanjut lagi ya pertanyaannya karena 5 menit lagi kalian sudah harus memasuki Zoom berikutnya ya. Nanti kita sambung lagi di season kedua ya. Manisa masih mau nanya-nanya, ini masih penasaran. Sebenarnya Manisa mau ngasih ice breaking tapi juga waktunya sudah mau berakhir. Kalian harus lanjut ke sesi berikutnya di linknya Bu Wiwi ya. Kalau memang Nisa nanti insya Allah linknya tetap sama ini untuk jam berikutnya. Oke, thank you very much ya for your attending class today. Terima kasih banyak ya. Saya insya Allah akan ketemu kalian lagi di sesi ketiga nanti terkait dengan perundungan. Oke. Silahkan boleh meninggalkan ruangan dan thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye. See you.